Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Angela Maricilero dari jurusan Sosiologi kelas B semester 5. Di sini saya akan membahas materi tentang gerakan sosial, yaitu varietas pengasingan. Pengasingan adalah institusi politik, kediktatoran, orang buangan dipaksa dari rumah mereka, tanah ke lokasi di mana pemerintah mereka berpikir mereka tidak dapat menimbulkan tantangan. Pengasingan bukanlah pilihan. Itu dapat memiliki efek struktural, baik bagi mereka yang diasingkan, bagi mereka yang tertinggal, pemindahan paksa dari dalam negeri ke luar negeri, bisa menjadi traumatis dan pengalaman yang mengubah hidup. Sama halnya penghapusan politik, lawan dapat memiliki dampak besar pada jalannya perkembangan politik di negara non-demokratis atau negara demokratis, baik secara kolektif atau individual. Pengasingan telah dikaitkan adalah dengan tipe rezim, dianggap untuk tujuan diskusi ini sebagai dikotomi kasar kediktatoran dan demokrasi. Namun, variabel ini intervensi dalam proses paling luas. Konteks kausal ini tautan paling sering diambil sebagai alasan untuk berhipotesis bahwa pengasingan masyarakat adalah aktor yang terlibat dalam hubungan internasional antara negara-negara bangsa. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya memberikan alasan untuk berhipotesis bahwa penyebab kausal ketertarikan pada ilmu politik muncul dari komunitas pengasingan daripada aktivis pengasingan individu. Singkatnya, keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Sementara aktivisme sangat tertarik dengan pengasingan dan merupakan tema yang kuat di keduanya. Penelitian dan lebih banyak perawatan sastra dari subjek wawasan kontemporer, teori gerakan sosial hampir tidak dieksploitasi dalam melengkapi ilmu pengetahuan sosial, penjelasan untuk kondisi pembuangan. Ini adalah pendapat utama dari buku ini, bahwa sosial penjelasan untuk kondisi pembuangan ini adalah pendapat utama dari aktivis yang diasingkan, dan penelitian tentang pengasingan bisa mendapatkan keuntungan dari ketepatan yang ditawarkan oleh penjelasan yang berasal dari pemikiran kontemporer. Teori gerakan sosial langka. Dengan menjelaskan apa yang dimaksud oleh pengasingan, saya kemudian melanjutkan untuk membandingkan penjelasan yang ada untuk pengasingan dan untuk menempatkan kasus orang Mesir di pengasingan Inggris dalam populasi kasus yang diketahui. Berikut adalah mendefinisikan pengasingan. Tujuan dari buku ini ada dua. Yang pertama, membahas secara kritis definisi pro-pengasingan diajukan oleh peneliti sebelumnya, dan kedua, untuk beradaptasi dari praktik terbaik di penelitian yang ada di definisinya sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Tujuan dari mendefinisikan konsep adalah untuk menetapkan kasus empiris yang mereka terapkan. Semua definisi tentu mengecualikan kasus-kasus tertentu yang secara sah dapat dikemas oleh kalimat yang dimaksud. Pengecualian ini adalah prosedur analitis yang diperlukan untuk menentukan ruang lingkup generalisasi yang diizinkan. Ini semua untuk katakan bahwa sementara saya di sini membahas faktor-faktor yang berkontribusi dan tidak berkontribusi terhadap definisi pengasingan, tujuan diskusi adalah untuk menetapkan apa yang dianggap sebagai pengasingan dalam penelitian ini, bukan untuk menutup perdebatan
tentang apa arti pengasingan bagi kedua orang buangan atau peneliti. Ini adalah diskusi tentang definisi yang digunakan untuk menetapkan alasan untuk kasus pilihan. Sain berpendapat bahwa karena pengasingan adalah istilah politik yang tidak disepakati bersama, definisi dalam hukum internasional itu berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Tolong sosiolog telah menganggap bahwa buangan sebagai penyimpangan sosial dan psikolog dan sarjana hukum keduanya memperlakukan orang buangan sebagai varian pengungsi. Penelitian ini difokuskan pada pengasingan manusia. Oleh karena itu, pengasingan adalah cara modern untuk menggambarkan praktik kuno. Sebagai kata kerja itu biasa berhubungan dengan dan dibedakan dari membuang dan mengecilkan. Relasi konseptual hubungan antara pengasingan dan sinonimnya penting seperti pembukaan berikut. Definisi karena makna dalam wacana bersifat relasional. Misalnya, hanya dengan mengetahui siapa atau apa ibu yang dibuat oleh konsep ayah, anak perempuan, dan lain-lain. Akal diaspora dapat dipahami sebagai seorang dengan asal kebangsaan yang sama, yang menganggap diri mereka sendiri atau dianggap oleh orang lain sebagai anggota atau calon anggota komunitas nasional, negara asal mereka, status yang dipegang terlepas dari lokasi geografis, dan status kewarganegaraan mereka di luar tanah nasional mereka. Semua orang buangan adalah bagian dari diaspora, tetapi diaspora juga mengandung ekspatriat dan non-pengasingan lainnya. Banyak situasi telah digambarkan sebagai pengasingan, namun labelnya lebih tepat dalam beberapa kasus daripada yang lain. Misalnya, seseorang mungkin menikmati kesuksesan finansial yang tiba-tiba dan dipaksa untuk berimigrasi dengan cepat atau menghadapi tagihan pajak. Namun, kasus seperti ini tidak memenuhi syarat diperlukan untuk secara akurat mengkategorikan kasus pengasingan paksaan atau tidak adanya. Pilihan merupakan aspek kunci. Oleh karena itu, dalam diskusi mereka tentang pengasingan Amerika Latin, Znazeder dan Ronizer mendefinisikan pengasingan sebagai mekanisme eksklusi institusional, bukan satu-satunya di mana seseorang terlibat dalam politik dan kehidupan publik atau dianggap oleh pemegang kekuasaan seperti itu dipaksa atau ditekan untuk meninggalkan negara asalnya atau tempat tinggalnya tidak dapat kembali sampai terjadi perubahan keadaan politik. Namun, untuk memasuki keadaan pengasingan rela tidak mungkin. Migrasi melalui pilihan adalah penting politik terkait fenomena kal, tetapi yang pada dasarnya berbeda membutuhkan yang sama sekali berbeda analisis. Pandangan umum tentang pengasingan dalam penelitian berfokus pada pengasingan sebagai individu berpengalaman. Pandangan tentang pengasingan seperti yang dialami oleh individu tersebar luas di lapangan. Sain dan Bat berpendapat bahwa apa yang membedakan pengasingan politik dari diaspora anggota tidak hanya perjuangan terus-menerus orang buangan untuk memfasilitasi kondisi kepulangan mereka, tetapi juga tekad mereka untuk tidak menetapkan kehidupan di luar negeri sebagai pilihan yang nyaman, bahkan untuk sementara. Yang berikut adalah dimensi analitis dari definisi.
Mengikuti argumen di bagian sebelumnya, buku ini mengusulkan agar memperlakukan orang buangan secara kolektif, memungkinkan anomali ini untuk diselesaikan. Dalam arti analitis, sejalan dengan argumen penelitian lain tentang orang buangan, menggabungkan dari data tingkat individu ke konsepsi selektif kelompok orang buangan. Atau dalam penelitian ini saya akan mengacu pada SMO adalah cara yang paling tepat untuk menilai nilai efektif pengasingan terhadap aktivisme. Argumen ini diterima secara luas dalam ilmu sosial dan tercermin dalam karya kanonik lainnya, seperti sebagai komunitas terbayang Anderson, yang secara umum mirip argumen-argumen anti-esensial ini didukung oleh penelitian empiris. Misalnya, Kalias menemukan etnisitas sebagai prediktor kekerasan yang paling buruk dalam perang saudara, sebuah hasil yang dia jelaskan sebagai konsekuensi dari kepatuhan yang lebih memberikan motivasi endogen yang mendorong kekerasan perang saudara. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Selamat siang.